Kenapa ya? Belum, ini masih Google Drive ya. Iya, Sensei. Eh, coba ke bab 2 aja ya, Sensei. Boleh, boleh, silakan. Hai, minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Oke, tadi Hiru Yasumi eh, udah makan siang semua. Ohiru gohan tabemashita ka? Ohiru gohan. Tabemashita. Hai, yokatta desu. Tadi di pagi hari kita udah ngebahas yang bab awal, kita lanjutin ke yang selanjutnya ya, yaitu mengucapkan moichido onegai shimasu. Di sini eh ini Sensei, aku juga mau nanya, enaknya kita manggil ke murid itu minasang atau teman-teman gitu Sensei? Minasang aja, minasang. Minasang ya. Hmm. Nah, di sini nanti kalau kita udah mempelajari ini nih, nanti minasang bisa atau mampu mengulang lagi nih kalau nggak ngerti soal apa yang lagi dibicarain. Oke, dekimashita ka Jumbi? Udah siap semuanya? Hai, dekimashita. Hai, soalnya kan nanti di Jepang itu kita kan pasti awal-awal di sana itu nggak langsung ngerti, nggak langsung ngeh apa yang Nihonjin atau orang Jepang atau senpai kita omongin gitu ya. Baiknya gimana sih ngomongnya gitu tuh. Itu wajar banget ya teman-teman. Dulu juga itu wajar banget ya minasan. Sensei juga dulu kayak gitu kok sama gitu ya. Namanya kita baru pertama kali ke tempat asing gitu ya, apalagi bukan cuma luar kota tapi luar negeri gitu. Yang semuanya beda, bahasanya, tulisannya dan segala macamnya. Nggak apa-apa, namanya juga awal-awal itu pasti wajar. Nah, gimana nih cara kita biar nggak ngulangin kesalahan yang sama terus? Nah, maka dari itu yuk minasang bareng-bareng belajar gimana cara mengucapkannya gitu. Tolong aku belum ngerti gitu ya dalam bahasa Jepang. Yang pertama, kaiwa o kikimashou. Yuk simak percakapan yang berikut ini gitu ya. Ini langsung ke, maaf Sensei mau nanya langsung ke audio atau gimana ya Sensei? Iya betul, langsung ke audio. Ke Oke, audio ya. audio kita minta kudasai gitu. Hai, karena di sini juga ada audio, nanti yuk kita sama-sama dengerin. Perasaan tadi aku udah ini deh. Audionya mana ya? Udah aku sip. Hai, korekana. Tadi yang kayak Sensei itu tinggal klik terus kita langsung ke Irodorinya aja Kak Sensei. Iya betul, tinggal klik aja. Coba kita coba. Oh, oh iya. Kedengeran nggak Sensei? 在留カ Kedengeran, ードを見せてくだ kedengeran. さい。すみません。よくわかりません。在留カード、レジデンスカードです。あ、はい。Nah, ini yang pertama ya. Zaryu kado. Misete kudasai katanya. Ini masih nyala nggak sih Sensei? Nggak ada bunyi. Oh, nggak ada bunyi ya. Oke. Zaryu kado. Kartu ya biasanya kalau kitanya semakin kebingungan nanti orang Jepang itu bakal nyari kata-kata lain dari Zaryu Kado yang seperti yang tadi Resident Kado. Mereka sebisa mungkin ngomong pakai bahasa Inggris ya ujung-ujungnya walaupun bahasa Inggrisnya juga agak gimana gitu tuh. Tapi itu cara mereka supaya kita lebih ini ya lebih paham gitu, lebih ngerti. Bahkan kalau udah mentok banget nih sama ini mereka bakal ngasih gestur tubuh gitu, ngasih tahu kado itu bentuknya gimana atau lihat sesuatu yang berbentuk kado dulu baru diperlihatkan ke kita gitu. Nah, tadi eh, jawabnya itu Sang itu jawabnya apa, Minasang? Jairukado. Eh, Hmm, yoku wakarimasen gitu Yoku ya. wakarimasen. So desu ne. Hai, yoku wakarimasen. Oh, aduh nggak begitu ngerti gitu tuh ya.
pasti orang Jepangnya juga akan ngasih tahu alternatif lain, residen kado gitu ya. Oke, kita lihat ke contoh selanjutnya ya. Yang tadi kan atau diginiin aja ya. Tapi kalau di split view ini sensei ya. Sok coba. Nah, ini gitu kayak gitu bagus nih. Aneh. Oke, kita lihat contoh yang selanjutnya ya. Jadi kita bilang nggak tahu juga bisa. Yang pertama, yoku wa wakarimasen gitu. Oke, yang selanjutnya, 2、ここ、名前書いてください。すみません。もう少しゆっくり言ってください。ここ、名前書いてください。あ、わかりました。hai, oke. Kalau misalnya nih kita ke Ginkgo atau kemana gitu ya, pasti kita disuruh menulis data diri atau lain sebagainya. Pasti pihak Ginkgo ini itu akan memastikan kita, bahkan mereka menunjuk walaupun dengan sangat sopan ya, di mana yang harus kita tulis gitu. Kadang misalnya kita sebutin, onamae o kaite kudasai, kita masih belum ngerti, oh, mau skoshi yukkuri itte kudasai, sumimasen. Pasti kita itu kayak si Zeng nih atau secara natural selalu bilang sumimasen, entah itu hal-hal kecil ya. Itu pengalaman saya sih sebenarnya gitu. Kayak sumimasen itu udah hal yang wajib gitu. Karena ya awal-awal kan kita nggak tahu apa-apa gitu. Mending kita minta maaf dulu, minta tolong gitu ya. Sumimasen, mau skoshi yukkuri itte kudasai. Nanti pihak Ginkgo atau pihak itunya bakal nyautin lagi tuh. Eh, dan nyautinnya itu nggak bakal yang selengkap tadi. Oh, namae o kaite kudasai. Langsung, namae. Oh, namae. Bahkan langsung ditunjukkan ke tempat namanya gitu. Coba kita dengerin sekali lagi ya. はい。 2、ここ、名前書いてください。すみません。もう少しゆっくり言ってください。Sumimasen, mau skoshi yukkuri itte kudasai. Jadi yang tadi kan yang contoh yang pertama itu kan yoku wakarimasen gitu ya. Nah, itu juga bisa, tapi kalau misalnya kita sama lawan bicara kita emang karena merekanya ngomongnya kecepatan, bisa kita ucapin yukkuri itte kudasai, sumimasen gitu ya. Ya namanya juga kita nggak tahu gitu ya. Jadi gimana pun caranya biar kita dapat gitu informasi lebih detailnya dan lebih singkat gitu. Jadi nanti mereka ngomongnya kayak poko, onamae gitu. Coba ya. ここ、名前 Nah, 書いてください。hmm. あ、わかりました。 Hai. Gitu ya teman-teman. Gitu ya Minasang. Coba Minasang ulangin ya. Sumimasen. すみません。 Mau skoshi もう少し ゆっくり言ってください. ゆっくり言ってください。 Ya, jadi kayak kurang lebih artinya itu tolong gitu pelan-pelan ngomongnya, tolong lebih pelan gitu ya. Oke, jadi ada dua nih kalau kita nggak ngerti sesuatu. Yang pertama, yoku wakarimasen atau sumimasen, mau skoshi yukkuri itte kudasai. Itu juga kita sambil diintonasikan aja lah suaranya, memelas gitu namanya orang nggak ngerti. Jadi jangan bener-bener kayak sumimasen, yukkuri itte kudasai. Gitu. Kayak kitanya kayak orang nggak ngerti beneran gitu, kayak orang malah orang apa ya orang marah gitu ya. Kita kan di sini minta tolong gitu karena kita yang nggak ngerti. Jadi pasang ekspresi yang sesuai gitu. Oke, lanjut ke yang contoh nomor 3 ya. Oke. 3、部屋は213です。すみません。もう一度お願いします。部屋は213です。わかりました。ありがとうございます。 Nah, hai. Ini
mungkin di hotel ya atau di hotel gitu teman-teman misalnya check in di hotel gitu nomor banggonya atau apa tuh kita kan biasanya apa tuh kita juga ada tulisannya gitu tuh. Dulu apa tuh sensei ni zero ni. Nah, kalau pengucapan ini nih di Jepang itu bukan kayak 213 gitu nomornya enggak, kita nyebutnya 213 gitu ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak ngomong kayak Miyaku Jusang gitu. Enggak, kalau penyebutan nomor ya. Kayak ni Ichi-sang atau ni Zero ni gitu. Nah, di sini cara kita pengulangannya yaitu mo sumimasen, mo ichido onegai shimasu ya. Mo ichido, sekali lagi, tolong sekali lagi ucapin. Mungkin kan kalau Banggo gini kan agak, kalau salah kan bisa salah pencet atau salah masuk ruangan gitu ya. Jadi kita kakuning lagi. Seperti itu. Jadi kita dengerin sekali lagi ya. 3、部屋は213です。Heawa ni ichi-san des. Padahal kayak percakapannya cuman heawa ni ichi-san gitu. Tapi kalau kita emang lagi bengong atau lagi apa kan bisa aja nggak kedengeran gitu ya. Jadi すみ jawabnya ません。もう一度お願いします。部屋は213です。わかりました。ありがとうございます。 hai. Seperti itu ya. Heawa ni ichi-san desu. Wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Jadi ada di sini ada 3 contoh ya, gimana cara kita menanyakan gitu, menanyakan atau kalau kita nggak ngerti gitu ya. Yang pertama apa, Minasang? よくわかりません。Hai. Kemudian ada もう少し、もう一度お願いします。hai. Saigo wa もう少しゆっくり言ってください。hai. Kira-kira teman-teman kalau misalnya dilihat dari yang ketiga ini, yang paling gampang itu ngucapinnya yang mana ya? よくわかりません。So, desu ne, yoku wakarimasen gitu ya. Nah, nggak apa-apa nih. Pasti orang Jepang juga kalau kita bilang nggak ngerti itu, pasti mereka akan ngucapin ulang gitu sampai kita mengerti. Misalnya nih, kayak contoh dulu pengalaman sensei misalnya nanya arah, nanya toilet, atau nanya, misalnya lagi belanja, nanya sayuran ini ada di mana. Nanti staffnya itu bukan hanya ngasih tahu arahnya, bakal kita diarahin langsung ke depan sayuran yang kita cari gitu ya. Itu udah kayak udah mereka lah gitu, udah apalagi staffnya ya gitu. Kadang kita nanya ke orang biasa aja kalau ya kita nanyain sama orang yang nggak lagi bad mood atau nggak yang lagi buru-buru banget ya pasti orang Jepang tuh pasti dianterin gitu sampai ke tempatnya. Itu kalau pengalaman sensei dulu ya. Udah kah sensei masih lanjut nggak? Oke, boleh. Eh, oke berarti Mau, oke. gimana sensei? Mau closing juga boleh, nggak apa-apa. Nah, oke. Minasang, jangan lupa dipahamin ya tadi kata-kata atau ungkapan saat kita nggak ngerti atau kurang paham sama sesuatu gitu. Nggak apa-apa, nanya aja. Jangan apa-apa daijoubu desu atau wakarimashita gitu. Itu nanti kitanya yang kebingungan. Apalagi kalau udah kebingungan, ngakuin kesalahan kan kitanya jadi nggak enak. Misalnya kerja atau lagi di luar gitu kan ya. Kan kita gimana caranya memberikan kesan yang positif, nggak bisa nanya, nggak apa-apa. Seperti itu. Hai Minasa, udah gitu ya kan. Closingnya gimana ya Sensei? Kayak, Iya, baik Minasan. hai. Oke, sudah mengerti semuanya. Wakarimashita, Kak. Hai. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Nanti silahkan dikerjakan PR-nya. Sampai jumpa besok hari. Ja, kore de owarimasu. Mata asta otsukare sama desu. Misalkan kayak gitu. Baik. Hai. Silakan di closing lagi. Closing dong. Hai. Udah Sensei.
Oke, baik. Sip. Tadi tuh ngebahas yang bab ini ya. Yoku wakarimasen. Oke. Nah, jadi tadi sudah apa namanya tadi pakai storytelling opening ya. Bla 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 bla. Nah, minasang hari ini kita akan coba belajar tentang apa bagaimana di sini cara kita merespon Hai. para apa namanya perkataan orang lain yang kita tidak paham dalam bahasa Jepang. Nah, musumimasen yoku wakarimasen. Nah, karena itu, ja kore kara kono audio o kite mite kudasai. Sekarang kita coba dengarkan audio berikut ini. Kita putarkan nih. Nah, kan. Hai, bagaimana minasan? Apa yang dikatakan wanita ini ketika tidak mengerti tadi sudah dikatakan Rusang. Yoku wakarimasen. Misalkan tadi kan gitu. Nah, nanti sesudah dia ngomong Yoku wakarimasen sensei. Hai, Yoku wakarimasen. Ja, isho ni iimasho. Boleh kita kayak gitu kayak tadi ya. Hai. Minta minasan mengucapkan lagi. Yoku wakarimasen. Mo ichido ite kudasai. Yoku wakarimasen. Hai. Ja, tsugi no audio kite mite kudasai. Baru putarkan. Terus nanya lagi ke mereka. Hai, kotae wa dore desu ka? Oh, apa tadi jawabannya? Mau skoshi yukuri itte kudasai, sensei. Hai, mau skoshi yukuri itte kudasai. Ja, iso ni iimashou. Tadi plus tambahan tadi penjelasan juga bagus banget. Penjelasan tadi ya dari Nono Sensei boleh. Cuman tadi mungkin pas ngulang-ngulangnya mungkin lebih awal. Oh, tadi Hmm. udah panjang lebar diulangi. Nah, boleh kita ngulangi satu-satu terus ngulangi semuanya. Terus di sini ada ininya. Oh, nggak ada ininya, nggak ada percakapannya ini ya. Di sini hanya sampai di sini aja. Yang Yoku Wakarimasen ya. Berikutnya adalah Kotobanya aja. Kotoba. Boleh kita misalkan kalau ngikutin nagara ini kita akan dengarkan Kotobanya. Zairyu Kado. Zairyu Kado. Saki kono hito wa Zairyu no Kado no kotoba wakarimasen ne. Dakara, mou skoshi yukuri itte kuda. Kore desu ne. Yoku wakarimasen to. 言いましたね。在留カードは、apa itu? Presiden card atau kartu penduduk. Residence card ya. KTP みたいなものですね。在留カードです。Lalu, Koko itu apa? Karena kan ini pelajarannya masih basic bab 2 ya ini ya. Ya. Oh, di sini. Nama Heya Wakarimashita. Nah, ini orang-orang yang baru belajar. Nah, Sensei di sini kan kalau Irodori itu loncat banget kan belajarnya itu ya. Jadi kan emang pendekatan ngobrol tidak bertahap seperti Pinano Nihongo. Hmm. Tuh. Jadi kita hafalin aja gitu ya. Kalau nggak ngerti, yoku wakarimasen. Sensei ga mau, sensei wa tokidoki Nihongo iimasu yo. Ya kadang-kadang nanti sensei pakai bahasa Jepang. Nah, kalau minasan nggak ngerti bilangnya yoku wakarimasen. Kalau senseinya bilangnya kecepatan, minasan bilangnya mo ichido onegai shimasu. Atau bilangnya minasan mo shikoshi yukkuri itte kudasai. Nah, bisa kayak gitu tuh. Jadi ini juga bisa diterapkan ke minasangnya gitu Sensei. Hai. Karena kan ini bab 2 pertemuan kedua lah. Ngeri banget ya. Bahasanya udah Iya, ya kan? Ini udah wow. betul. Sehingga karena ini basic banget nih Sensei, mungkin harus banyak diulang-ulang di sini nih. Yoku wakarimasen. Yoku wakarimasen. Oke, mau ichido yoku wakarimasen. Yoku wakarimasen. Mau ichido onegai shimasu. Jadi biar lidahnya terbiasa. Mau ichido onegai shimasu. Oke, si, mau skoshi yukuri ite kudasai. Mau skoshi yukuri ite kudasai. Jadi benar-benar shadowing berkali-kali ya, Sensei. Yes, ini modalnya shadowing si sensei sama hafalin aja gitu kan. Ini Mm-mm. hafalin aja kan. Ya, nggak perlu detail rumus segala macam ya, Ya, Sensei. nah, so sensei kok ada ite kudasai itu kan pusing nanti jelasinnya. Nggak ngerti. Iya, Nah, iya ya. ya kan? Oh, ini bentuk T, belum belajar. Mending seperti saya katakan tadi, kalau kita nggak ngerti, jadi bukan artinya aja ya, cuman konteksnya tadi sensei ya. Ini, terus kalau kita nggak ngerti, terus minta lagi
Kecepatan yang ngomong. Atau nggak jelas kita bisa bilang Moskow Yukuri ite kudasai. Oke, seperti itu. Lalu ke sini, tuh ini udah ditinggalin kan langsung ke angka ya. 本当だ。そうですね。Berarti ini emang harusnya mah siswa tuh udah punya bekal hiragana sendiri kali ya di rumah gitu ya, Sensei ya. Benar. Atau sebelum masuk ini tuh udah ada pembelajaran hiragana dulu. Iya, harusnya hai. Jadi sebelum starter Ichi itu hiragana katakana dulu gitu. Baru Iya, masuk betul. sini gitu. Makanya kan pembelajaran hiragana dikit banget ya. Terus kalau di sini di apa di Irodori itu karena dia mungkin ditakutkan belum ngerti hiragana kan ada romajinya ya. Iya. Jadi sebetulnya oke lah sambilan ya, sambil hiragana sambil hiragana masuk bab juga bisa ini karena ada romajinya ya, Sensei. Hai. Ya, jadi nggak apa-apa kita sambil jalan. Mungkin hiragananya harus bikin bahan sendiri karena di sini dikit. Mm-mm, betul. Terus udah dia yoku wakarimase langsung dimasukkan ke angka ya. Zero. Nah, maksudnya kayaknya gini saya nebaknya. Jadi kan ini sebagai modal kalau kita ngejelasinnya jelasin dan mereka belum mengerti, Minasa bilang yoku wakarimase ya gitu. Kalau sensei Hmm. kecepatan, Minasa bilang mau ichido onegaishimasu ya. Kayak Ah, gitu. Jadi なるほどですね。nah, はい。atau Minasa bilangnya sensei bilang muskoshi yukuri te kudasai gitu. Jadi ini modal dia untuk belajar sama kita kayaknya gitu. Ya, untuk kesehari-hari yang akan datangnya gitu ya, Sensei ya. Benar, so naruhodo. Ya, sonotori desu. Itu kan angka nih, ichi, nisang. Angka juga kan cuma segini dia, sampai 10. はい。Sampai 10. Tapi di sini kita bilangnya nih ichi-sang ya. はい、認知す Sang る。bukan hiyaku. Nah, ini langsung ke percakapan kan. Percakapannya apa? Ini 25 berarti mendengarkan kaiwa dulu, terus shadowing, terus rengshu ya. Heiano bango irekai, jadi diubah nomornya, うん。latihan ini tapi nomornya diubah gitu. Itu ini bab yang satunya. 日本語で Jadi すか？ endingnya itu adalah latihan kaiwa ini. Cuman hal nomornya diganti aja. Angkanya sampai 10 Sensei. Berarti belum belajar ke yang jauh ke yang udah 11, ratusan gitu ya, Sensei? Kalau menurut saya sih lebih baik diajarkan, ya kan? はい。Kayaknya kita investasi waktu di sini aja. Cepat kok. Mungkin di 1 sampai 10-nya di review. Kan kalau ke 11, 12, yang evolve itu 1 sampai berapa? Kenapa, Sensei? Yang butuh effort yang besar satu ngapalin 1 sampai 10 kan ya? Iya, kesananya tinggal 10 tambah ditambahin 1. jumlah. Nah, kayaknya kalau kayak gitu memungkinkan CC sampai 100. はい、はい。Nah, jadi misalkan kan udah 10 bisa, kalau 11 minasang 10 tambah 1, 10 ju, satunya sebelah ichi. Ju ichi. Oke, 12 10 tambah 2 ju nih. 13 ju sang ju yong, ju yong gitu. Nanti 22 10 nih ju, 21 2 10 1 nih ju ichi. Mungkin bisa 15 menitan lah waktu di sini. Ditambahin materi-materi gitu ya, Sensei ya? Betul. Menurut saya sih, kan masa sampai 10 doang ya. はい。Udah gitu kan ini udah beres nih sampai Kaiwa baru Nihongo dekimasu ka? Nihongo うん。ini apa nih? Kendunya. Nihongo ya hokano kotoba ga dekiru ka do ka shitsumon shitari shitsumon ni kotae tari suru. Jauh banget ya ini pelajarannya. Ya, betul. Tapi maksud akal juga gitu ya. Maksudnya kamu bisa ngomong ini bahasa ini nggak gitu. Ya. Sugoi desu yo, kore. Tapi Ya. emang sekarang banyak yang pakai Irodori ya, Sensei. LPK yang pernah aku belajar dulu juga sekarang udah pakai Irodori bukan Minano Nihongo lagi. Iya, mungkin kan buat kerja lebih
lebih relevan gitu ya. Maka pakainya JFT gitu nggak masalah. Mm-mm. Memang kita sebagai gurunya harus ada pengayaan aja sedikit tadi ya, pengayaan aja. Nah mereka harus kan langsung diajarin nih, wakarimasu Dekimasu. ka, Dekimasu. dekimasu ka, desne. Berarti kan polanya hafalin aja. Kalau kamu Ya. ngerti nggak, wakarimasu ka, apa? Wakarimasu ka. Nah bagusnya dibantu bikin kayak flashcard gitu, Sensei. Hmm. Gimana Sensei? Misalkan Sensei bikin dari PowerPoint untuk kotoba-kotoba yang harus diingat kayak tadi ya, mau ichido Hmm. onegaishimasu. Jadi sensei jadi kayak nanti di remind lagi ke mereka. Contoh ya, ini gampang sih. Contoh nih, saya akan coba bikin. Jadi saya akan coba bikin simpel sih sederhana. Nanti sensei bisa mana sih? Oke, nanti sensei bisa. Jadi ini kayak kita bikin apa ya? Kayak bikin matome gitu. Matome bab ini ekspresi-ekspresi atau hyogeng-hyogeng yang akan digunakan gitu. Nah, itu apa ya? Yoku wakarimasen misalnya. Nah, ini kan berarti harus ada apa? Romajinya ya. Baik. Misal kayak gini kita bikin. Eh, Gimana, Sensei? Sensei berarti punya contoh-contoh soal JFT gitu nggak Sensei? Aku bener-bener lupa dulu ujianku JFT itu kayak gimana tuh, yang ada di otakku tuh gampang gitu. Tapi tuh isinya tuh gimana-gimana itu nggak ini, nggak inget. Nanti saya coba ya. Lihat Hai lagi di Sensei. drive saya. Semoga masih ada nih. Kan ada gambar gitu ya. Iya, banyak gambarnya sih dulu tuh ingat. Bang gambar. Dan kotobanya tuh JFT tuh JFT. Inodori itu banyak banget sebenarnya mah. Ya kan? Hmm. Dibanding hiragana itu dibanding Minano Nihongo dia tuh N3 secara kotobanya, Iya, ya kan? Nah, misalkan kayak gini nih saya. Kalau saya biasa bikinnya kayak gini nih, kalau saya nanti bebas lah. Ini mah ide aja. Misalkan nanti saya untuk reviewnya, oke minasang, yoku wakarimasen wa nan desu ka? Donato keni tsukaimasu ka? Misalkan itu ya. Hai, kalau tidak terlalu mengerti ya, tidak terlalu mengerti. Kita bisa kemana lagi gitu. Jadi kayaknya butuh remind ya. Ya bayangin anak yang baru belajar Nihongo terus harus ngapalin kosakata gitu. Gitu. iya. Dan bener-bener harus langsung ngafalin kotoba itunya ya Sensei. Nggak tahu alur dari mananya Yoku Wakarimaseng itu. Benar. Nggak tahu. Dan Dani apa jadi Wakarimaseng. Heeh. Pokoknya kalau nggak ngerti wakarimaseng ya, gitu. Jadi kalau ngerti wakarimasta, gitu. Pasti ya ada yang nanya. Wakarimasu ka? Gitu kan. Ini kan harus ada jawabannya kan? Wakarimasu ka? Nihongo wakarimasu ka? Ada jawabannya nggak? Ada kayak di sini ya. Di Di audionya kali ya audionya Sensei. ada ya kayaknya ya, di audionya ada. Berarti kita harus langsung Nihongo wakarimasu ka? Ngerti bahasa Jepang. Nihongo bisa bahasa Jepang, mengerti sama bisa. Nanti jawabannya coba kita lihat di sini ya. Nah, ini kan belajar dekimasu ka jawabannya apa? Hai, skoshi dekimasu. Ikimasu. Hai, Sumimasen.少しわかります。Hai, skoshi dekimasu. Sumimasen dekimasen. Hai, skoshi wakarimasu. Sumimasen wakarimasen. Hai, skoshi. Nah, jadi mereka udah belajar hafalin aja dekimas apa, dekimaseng apa. Wakarimas apa, wakarimaseng apa. Gitu. Kan ya Indonesia Go dekimasu ka? Lihat, dia Indonesia Go ga dekimasu ka janai desu ne. は Indonesia い。Go dekimasu ka? そうですね。nggak ada partikel. Jadi jadi bukan ke Bumpo poin pentingnya untuk Kaiwa aja gitu. Doisu ga dekimasu ka? Doisu ga wakarimasu ka? Gitu. なるほどです。はい。Itu yang apa namanya?
Jadi mindset kita pun yang sebagai backgroundnya Minano harus diubah gitu. Iya, Harus betul sensei. Hai. jangan dikit-dikit bumpo berarti. Kan itu langsung ngapalin ngapalin aja. Kayaknya butuh review aja sih Sensei ini di akhir kalau pakai ini. Kan udah Jadi, belajar semua kan? Udah sampai akhir. Nah, ini kan set Nihongo de nandesu ka? Wah, sugoi desu ne. Kore wa Nihongo de nandesu ka? Kore wa Nihongo de nan to iimasu ka? Ini udah berarti kayak bikin kamus lagi lah gitu ya. ya. Paling tuh semuanya. Kayaknya kita juga Kak, harus ngasih kotoba-kotoba baru gitu ya, Sensei. Di Ya, luar dari sini. nah jadi berkembang nih. Kan misalkan Minasa masih belum tahu banyak bahasa Jepang. Misalkan Minasa bisa tanya, Sensei, penghapus wa Nihongo de nan desu ka? Kan bisa nanya gitu ya. Jadi ini kayak alat mereka untuk bertanya kepada kita. Jadi kalau Minasang pengen tahu kotoba, ke Sensei gunakan bahasa Jepang. Ini bahasa Jepang. Ma Indonesia go de kitara wakarimasen. Kalau Minasang bertanya pakai bahasa Jepang, saya nggak ngerti. Gitu. Gitu, Ya, Nihongo de sebenarnya emang nato kaiwa ya, imasu. Sensei ya. Kaiwa. Ini berarti mindsetnya harus diubah banget sih kita. Mindsetnya Mm, diubah banget untuk yang latar belakang Minano nih. Mas. Udah gitu dia langsung kaiwa, cokai lagi kan. Cokai, cokai. Jadi di sini poinnya satu, hafalin aja khotbahnya. Kedua, memahami kaiwa yang di audio. Ya. Pokoknya ini kalau kamu jadi gini, saya kebayang aja gini. Kalau kamu mau nanya bahasa Jepangnya apa ini aja hafalin khotbahnya. Nihongo de nan desu ka? Nah, yang nggak ngertinya di sini. Jadi harus kayak gitu. Kayak di doktrin gitu ya. Mm-mm. Itu aja ngomongnya. Berarti kita latihkan mereka mengucapkan. Kihong Rengsunya mengucapkan. Nihongo de nan desu ka? Nihongo de nan desu ka? Nah, ini kan ada nanto. Kore wa Nihongo de nan desu ka? Nanto imasu ka? Enak tuh di sini ada masih ada romajinya ya bab 2 ini. Nah, ini Ya, bisa. berarti Irodori itu emang fokusnya buat ke JFT, Sensei. Misalnya diikutin JLPT, orang-orang pada bingung kali ya, Sensei. Ah, Kalau diikutin ke JLPT tuh. kalau ikutin JLPT kasihan. Bingung ya, Sensei. Bingung. Jadi kalau mungkin Minano Nihongo ke JFT rada-rada mending ya, meskipun tetap harus belajar, rada Mm-mm. mending. Tapi Irodori ke JLPT harus belajar lagi. Ya. Karena kan dia satu penguatan di bumponya kurang di sini. Yang penting hafalin, hafalin, hafalin. Nah ini baru ada Chokai scriptnya tuh boleh mereka mungkin disuruh hafalin gitu ya. Ini yang buku JF sih. Udah aja segitu. Udah Ini gitu. tuh nanti siswa tuh dikasih bukunya gitu kan, Sensei. Berarti mereka nggak perlu nulis ulang atau bikin atau apa gitu, Sensei. Atau perlu? Perlu. Nggak perlu. Nggak perlu sebetulnya. Kalau mereka punya print outnya enak kan, langsung ngisi gitu ya. Lebih baik kayak gitu sih, langsung ngisi. Terus lihat di sini ada ini nih, pas pas Chokai yang terakhir itu, Miyumawari no mono nihongo de nanto. Wah ini bagus nih. Miyumawari no mono nihongo de nanto iu ka sensei ni kikimashou. Jadi silakan minasang praktek sekarang. Tanyakan kepada sensei benda-benda yang ada di sekitar. Bahkan bukan hanya ke sensei loh, ke teman. Jadi Mm-mm. mereka disuruh aktif. Oke, dengan menggunakan pola yang mana? Oh, pola ya. Ini orang Minang nih nggak pola, bukan. Nah, kalau mau nanya ke teman, tanya ini. Nani nani wa nihongo de nan desu ka? Atau nani nani wa nihongo de nan to imasu ka? Eh, apa namanya? Meja wa nihongo de nan to imasu ka? Nanti ke Hmm. temannya. Itu kalau Jadi, buat Renshu sendiri gitu perlu ditulis nggak, Sensei? Soalnya kan kalau misalnya Shokai sama visual terus kan mereka jarang nulis gitu tuh. lebih baik di mix sama menulis sih. Supaya mereka ingat ya. Apalagi ada orang, ya orang-orang yang butuh menulis, ya perlu. Mm-mm. Harus. Meskipun di sini nggak ditulis ya, disuruh ya, tulis aja Hmm. sensei. Kita improvisasi aja nggak apa-apa. Alurnya Mas ngikut tapi diimprove gitu ya. Kan yang nomor 4 tuh ada aktivitas kelas.
Memang sih harus nanyanya ke sensei. Kenapa? Karena sensei tahu kotobanya kan maksudnya gitu di sini ya. Hai. Ya bisa nih kalau dikiranya kayaknya kalau nanya antar siswa nggak pada tahu, nanya ke saya aja satu orang satu nanya misalkan. Silakan Hmm. minasang tentukan barang yang mau tanyakan ke sensei sekarang. Jangan sama misalkan. Yang Hai. ada di sini. Gitu. Oke sensei. Korewa apa sebutin barangnya? Jendelawan Nihongo de nanto imasu ka? Gitu. Jadi kan belajar ngomong tuh satu-satu berdiri satu-satu. Emang kalau bertanya antar teman takutnya sama-sama nggak ngerti juga ya. Kalau di baru-baru. Udah gitu langsung ke huruf. Kalau huruf ya silahkan mau di awal di akhir ya. Huruf. Nah ini kayak gini kan mengisi sensei. Hmm. Sashi su se so ja ji ju je jo ya. Nah ini ada ini ya, ada ininya ya, ada kuisnya ya. Hai. Kateng, taksi itu ya. Ke katakana ya lebih tepat. Ke katakana. Nah ini Zaidu Kado di sini ada penjelasannya sensei. Ya Zaidu Kado adalah odeng adalah mungkin ini bisa dijelaskan pada saatnya aja ya. Nggak mungkin di akhir ya. Pas ada Ya. Zaidu Kado tadi kita harus sampaikan ini gitu. Dengan bahasa kita. Odeng, terus Ryakugo. Mungkin share pengalaman juga bisa kali ya Sensei kalau Oh, di lebih sini. lebih hidup pengalaman sih, ya kan? Ya. Lebih hidup pengalaman. Nah, ini ada cuman segini sesi 19 halaman. Itu tuh berarti bab 2 gitu ya Sensei. Ini bab 2 kan tuh. Oh, hai. Ba- Kira-kira jadi satu hari itu efektif hanya satu bab atau gimana sih? Satu bab mungkin ya Sensei. kalau ini sebetulnya enaknya satu bab sih. Kayak menulis kita kan perlu waktu kan. Hiragana kan butuh, misalkan hiragana 1 jam misalnya. Kita coba bikin alurnya aja. Jadi kan hiragana itu satu menghafal, akhir menulis. Jadi visual dulu, mereka baca, menghafal, baca, hafal, baru menulis itu terakhir. Kalau menulis sih masih yang manual zaman dulu masih efektif. Saya praktekin kemarin pakai buku berkotak itu zaman dulu A I U E O K K Ku Keko 1 huruf 1 lembar. Ya, Nah itu pernah aku juga. masih tetap efektif lah itu. Ya maksudnya Ya, buat buat PR di rumah. Ya soalnya cara apa lagi buat mereka hafal coba. ya betul Sensei. Kan kalau nggak dikasih tugas, kita nggak bisa ngukur mereka ngapalin atau enggak Mm-mm. kan. Seperti itu. Atau saya mau apa kombinasi nanti misalnya. Oh nanti udah ini Minasang disuruh voice note baca boleh gitu. Bisa dikembangkan lah ya kalau itu ya. Dikombinasi dengan teknologi zaman now. Tapi minimal ini alurnya kita udah tahu kayak gini. Meskipun beda-beda ya kadang langsung kotoba kan. Nah ini kan Berarti ini nggak ada shikeng ya Sensei? Idodori. Apa ada? si Ken gimana? Kayak shikeng mingguan atau eh, kalau Harus Mina kan harus ada sih. berarti nggak ada di bukunya itu kita sendiri yang nyiapin gitu ya Sensei? Soris. Nggak ada di bukunya. Atau kita bisa based on kita bikin sendiri. Makanya enaknya sih udah kalau udah tahu tipe-tipe soal JL apa JFT ya. Jadi kita bikin soal yang Iya semirip Sensei. itu gitu. Nanti saya coba searching dulu ya yang sayanya di ini. Terus yang di aplikasi juga bisa. Hai. Nah, saya juga udah download mana tadi? Aplikasi ya. Yang di aplikasi juga Irodori coba Irodori. Belum ke ini. Atau kita tugaskan di aplikasi kerjaan yang mana, misalkan itu juga salah satu yang ini. Berarti nanti saya kalau mau bikin apa namanya kuis disesuaikan dengan gayanya ini, gayanya Irodori kuisnya. Ah, iya, per babnya gitu mungkin ya Ah, Sensei. Atau ah, berapa bab dalam seminggu gitu. gaya gaya soalnya kan kalau Minano Nihongo yang Fukushua gitu kan gitu aja, Iya, hai. bumpo banget kan. Hmm. Eh, apa namanya melengkapi joshinya, melengkapi kosakatanya gitu kan.
memilih A atau B, itu kan gaya-gaya Minano Nihongo. Nah, kalau Ya. Irodori mungkin harus disesuaikan gitu. Tapi ini berarti buat orang-orang yang udah udah oke lah Irodori udah selesai, udah JFT eh, basicnya udah selesai. Misalnya pengen ngambil kan di Jepang teman-temanku juga pada pengen ngambil N3, N2 gitu Sensei. Berarti mereka itu belajarnya itu dari gimana ya Sensei belajar lanjutannya gitu kan dari awalnya mereka hanya dikasih realnya begini gitu, nggak ada basic-basic kata kerja Sih. satu, dua, tiga gitu. Nah, itu yang memang saya mengalami masalah. Pas ngajar, Hmm, loh dia tuh udah lulus N4, kenapa nggak bisa? Oh, mungkin gitu ya. Tapi nggak ya. apa-apa, masih bisa ngikutnya itu. Jadi kalau kalimat ngerti, jadi Yudiknya mungkin teorinya nggak ngerti, tapi kalau Heeh, kalimat ngerti, ngerti. Hai. betul ya? Tapi nggak apa-apa. Nah, ketika mau N3 dia si siswanya akan switch, switch ala-ala Minano Nihongo. Karena pendekatannya kalau N3 kita belajarnya bumponya banget ya kan? Iya. Oke, kita belajar bumpo N3, ya buku Mimikara Oboe de Bumpo misalkan, atau Somatome, oh rumus-rumus Hmm, ya. Jadi itu di luar kebiasaan mereka kan? iya. Mungkin lebih taiheng di situ ya eh, goals mereka sendiri gitu. Heeh. Meskipun apa ya nggak ada cara lain sih menurut saya sampai saat ini gaya Hmm, Irodori untuk N3 gitu. iya. Ada nih temanku yang bener-bener baru mau berangkat ke Jepang dan dari awal emang belajarnya Irodori Sensei. Sedangkan dia udah dari sini tuh udah bawa buku Gakushudo N3 kataku. Aku yang baru lihat-lihat Irodori itu berarti nanti mereka ngelanjutin N3-nya itu gimana ya gitu materinya kesusahan nggak ya gitu. Iya sih, ya kelemahannya mereka tidak terbiasa dengan Teori. rumus-rumus gitu ya, teori-teori itu aja kelemahannya. Makanya kadang-kadang saya suka nguji itu yang gampang aja ngujinya perubahan kata kerjanya dulu. Kalau itu aman, insya Allah aman dikasih apapun. Oh ini juga Taiheng. Oh ya oke oke. Berarti kita harus kayak review sedikit N4 gitu. Iya, ya Sedikit itu gitu. buat PR ya Sensei. Betul. Tinggal mungkin kan nggak harus semua, nggak ada waktu. Yang penting aja perubahan kata kerjanya aja dulu. Yang bentuk mas ke bentuk kamus, kan? Bentuk kamus ke bentuk ta, ke bentuk t, ke bentuk nai. Nah itu dulu mereka harus paham dulu. Kelompok satu dua tiganya udah ngerti, udah menurut saya sih aman lah. Nanti kausatif mereka bisa ngikutin lah gitu, basicnya. Iya benar, saya juga baru nyadar sih, Nunu Sensei ketemu mode yang kayak gitu, ya mungkin dulunya Irodori kali ya. Ya, mungkin kaiwa mereka enakan lancar gitu ya. Tapi pas ketemu soal JLPT kan bener-bener kayak dokai aja tuh satu buku bisa satu buku sendiri gitu. Benar. Satu lembar sendiri maksudnya. Nah itu kan nggak terbiasa ya. Ah ini pokoknya panjang banget gitu. Memang jadi akhirnya yang Irodori pas ke N3 harus agak menyesuaikan. Iya, Mungkin butuh pembelajaran apa ya? Mungkin ada placement test dulu lah kalau mau ngajar yang itu Sensei kasih placement test N4 dulu, JLPT N4 ngerti nggak gitu? iya. Oh nggak Ini ngerti. di tempat kerja aku yang mau ini sensei yang Hinode itu kan kebetulan aku emang yang nanti khusus buat orang-orang yang lanjutnya ke Kaigo gitu sensei ya. Kan Kaigo berarti kan Tokutei Gino tuh misalnya udah JFT udah ngambil SSW kan udah pasti Tokutei Gino yang 5 tahun itu. Nah misalnya nih untuk kedepannya mereka banget misalnya mas pengen jauh di Jepang, mas pengen lama di Jepang, otomatis mereka harus punya N3 atau ya minimal N3 gitu lah sensei ya buat ngelanjutin next mereka belajar misalnya pengen lebih panjang lagi ke Kaigo Fukushi gitu tuh ya. Kan bener-bener materi itu tuh udah bukan materi belajar bahasa Jepang lagi gitu tuh. Kalau misalnya awal mereka dari Irodori, aku tuh mikirnya nanti mereka pas di Jepangnya tuh belajarnya gimana ya gitu tuh. Ya mungkin tugas aku mah awalnya emang yang dari Irodori dulu gitu Sensei. Dari LPK-nya ya kemarin pas mensetsu itu aku kan nanya pakai Minano Nihongo apa Irodori Irodori kok Sensei J katanya gampang di situ. Oh terus aku buka-buka sendiri Irodori itu iya gampang gitu. Tapi aku jadi mikir setelah aku belajar setelah aku kemarin ikut Shiken ini nih, oh
ini gampang sih buat dapetin datang ke Jepangnya itu gampang gitu, nyampe JFT basic doang. Tapi setelah mereka di sana, misalnya pengen ikut ujian negara, ini udah bukan belajar bahasa Jepang lagi gitu, udah lanjut belajar keperawatannya gitu tuh. Dan itu tuh bener-bener PR gitu. Maksudnya tuh aku bukan yang gimana-gimana, aku yang eh, N2 dari berapa ya, 2 tahun yang lalu deh kayaknya. Itu tuh masih kesusahan gitu sensei belajar itu. Ya mungkin emang orang kan beda-beda ya, maksudnya pengen lama di Jepang atau emangnya cukup 5 tahun aja. Tapi ya, Oh. tapi ya gitu sih sensei. Tapi kan emang dari Hinode kayaknya itu kan lembaga resmi gitu ya. Mungkin orang-orang yang ikut apa ya seleksi juga macam-macam gitu ya banyak gitu. Jadi mungkin mereka orang-orang yang udah pada siap kataku. Naruhodo. Ah, ya, ya, ya. Ya, benar-benar. Heeh, Justru sensei. saya jadi menarik ya. Jadi betul tadi ya. Yang dari JFT atau Irodori ke Mhm. Ina, selanjutnya itu ke Ensang atau N2 gitu. Ensang atau ya, ya Ensang lah ya. Kalau mau nggak mau ke Ensang dong. Nggak Heeh. ada JFT yang lain-lain kan di Iya, situ. hai. Itu gimana cara ngajarnya? Menarik, betul. Itu jadi pemikiran saya sih. Hai Sensei. Mungkin nanti Sensei ada sesuatu atau apa gitu yang mau Sensei lakuin untuk ngatasin masalah itu buat teman-teman yang Ah, emang emang sekarang banyaknya pakai Irodori. Aku lihat-lihat teman-temanku yang baru datang itu, oh dulu bukunya pakai apa gitu, pakai Irodori. Aku ya sendirinya baru Iro. dan mereka berpikir Heeh. ke N3 itu kayak nuansanya sama kayak JFT gitu. Iya, cuman bahasanya aja yang lebih, oh gampang lah di Jepang kan nanti aku lebih sering dengar orang Jepang ngomong, aku juga ya udah improve. Tapi kan emang isi dari teori JLPT itu kan beda gitu. Iya, pantesan saya tuh ngajar N3 kemarin yang di Jepang itu, Mm-mm. loh kok gitu. Jadi banyak oh loh kok dia belum bisa ini ya, belum. Mungkin mungkin ya. Mungkin dulunya adalah Irodori. Mm-mm. Ah, Menarik nanti saya coba ini lagi bikin percobaan nih ke Ya, sensei. teman-teman. Menarik loh ini. Sebuah peluang juga buat kita ini bikin Ya, kursus ya. apa sih namanya kayak transisi dari Atau nggak Irodori ada ke metode metode gampang, menarik dan gampang gitu, biar kita bisa switch langsung gitu. benar. Kan tadi saya bilang di sini nggak usah terlalu teoritis. Tapi pas Nah, ke N3 harus iya, teoritis kan jadinya. iya. Soalnya kan orang-orang pasti pengen di Jepang itu, mereka itu apa ya? Selain walaupun belum bisa, tapi kalau kita udah punya N3 tuh kayak kita lebih pede gitu. Misalnya ditanya, "Temen, kamu N berapa?" gitu. "Oh, aku mah udah N3, alhamdulillah." gitu. Pasti mereka tuh kayak agak ada proudnya lah gitu di dalam dirinya gitu tuh. Benar, benar, benar. Iya. Nanti saya coba pikirkannya menarik ya ini. Saya Nah, juga baru sih. nggak loh Nono saya terima kasih jadi nggak iya Ah, juga ya. Iya. Jadi flashback ke murid-murid saya yang di Jepang kemarin kenapa susah? Pantesan. iya. Saya baru di N3 Sensei ada yang ngomong gitu, jangan cepet-cepet ya. Oh, Mm-mm. naruhodo. Tapi kalau backgroundnya Mina 2 sih nggak akan terlalu kayak gitu sih kayaknya gitu. Ya mungkin ya Sensei. Maksudnya mereka udah kayak udah bingung-bingung, udah kesusahan duluan gitu sebelum gampang-gampangan gitu. Kalau ke Kaigo Fukushiki berarti apa? Seperti kita mau kuliah gitu ceritanya atau gimana? Ya Sensei udah masuknya itu Senmonggakko, berarti kayak D3 lah gitu maksudnya. Tapi bukan resmi, tapi emang resmi dari, sebenarnya aku yang ikut ikut Max itu Sensei kan, aku kan ngambil yang D3 itu, ada tuh salah satu senmongnya itu Kaigo Fukushiki gitu. Makanya aku udah punya Kaigo Fukushiki-nya tuh, socio aku tuh bilang, "Kamu ngapain ikut beasiswa itu? Kamu udah punya Kaigo Fukushiki-nya." Tapi ya namanya aku yang ngotot pengen pengen nyoba beasiswa gitu. Ya udah aku pengen nyobain jurusan lain, socio kata aku teh. Pengen ngambil yang Suyakusa gitu Sensei. Tapi ya emang belum rezekinya, jadi ya udah gitu nggak apa-apa. Jadi Oh tuh jadi emang N apa ya N? Berarti sebetulnya Nusa itu udah D3 gitu sebetulnya. Em, mungkin ya Sensei ya kalau di Jepangnya gitu. Kita udah masuknya ke Senmong, Ada ke ini, ada ijazah gitunya. ada Sensei, ada. Ijazah yang Formal kan? iya ijazah formal yang warna emas gitu yang dari Jepang itu yang kayak ini Hongo Gakko. Ada titelnya Jadi gitu nggak kan tulisan D3-nya? apa ya namanya tuh kayak kayak gue sih bentar Sensei. Aku ada di Ya berarti kan sebetulnya udah D3 statusnya kan? Hai, udah sebenarnya di Jepangnya tuh udah
iya udah kayak gitulah, udah. Kalau ke Hinode masukin apa? Ijazahnya apa ke Hinode? Kalau ijazah Jepangnya aku masukin itu, masukin ke Iwa Fukushi. Oh, ya Tapi udah kalau bagus. ijazah Indonesianya nggak ditanyain apa-apa, cuman disuruh masukin N2, Kaigo Fukushi, N3 gitu. Sertifikat-sertifikat aja tuh Sensei. Ya udah, benar. Berarti udah D3. Iya, kayak gini Sensei kurang lebihnya. Ini mana ya? Atau di share screen? Oh, Bentar-bentar saya matiin dulu ini saya. hmm, Naruhodo. Oh, kalau di jadi Semonggako tuh berarti N berapa? N harusnya mah N2 ya Sensei ya. Maksudnya kayak gitu tuh. Oh, ada yang nanya kemarin. Mas cepet Iya. banget saya bilang tuh. Susah loh. Itu ada ini, ada kuliahnya gitu. Ada Semonggako Sensei. Jadi Maksudnya ada buat kelas yang gitu, kelas. ada kelasnya. Tapi yang aku itu karena aku masuknya kerja, jadi kuliahnya itu ya sambil belajar gitu Sensei, sambil kerja sambil belajar gitu. Jadi kayak pas hari liburnya aku liburnya nggak libur malah kerja gitu. UT juga ngambil. Astagfirullah. Ya itu juga bener-bener ini sih Sensei. Emang emang maruk itu. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Emang kayak gimana ya? Aku tuh udah kalau nih Kaigo nggak lulus ya udah berarti emang rezekinya bukan di situ. Aku masih pengen ikut kuliah lah gitu di ini di Indonesia. Taunya alhamdulillah lulus. Ah, ya kata Disney. Bentar aku Oke, izin share screen ya. siap. Mana tuh? Ini Sensei, Oh, Torokusho. Kaido Fukushishi Torokusho. Torokusho. Hai. Hmm. Ini sempet apa namanya di Hinodenya juga ini ya maksudnya tuh aku tuh kan ini kan emang selanjutnya tuh untuk mereka Kaigo gitu nanti insya Allah yang aku ajarin murid-muridku ini ya misalnya di Kaigo mah emang oke emang harus Kaiwa gitu ya Kaiwa itu emang penting gitu tuh dibanding teori gitu tuh tapi tuh misalnya merekanya emang pengen jenjang karirnya pengen panjang gitu itu tuh udah pasti kalau TG kan cuma 5 tahun ya Sensei. Kalau untuk Kaigo Fukushi bisa nyampe, bisa kalau pengen semaunya kan Kaigo Fukushi. Nah, Kaigo Fukushi itu bukan cuma di N3 menurutku harus kita punyanya tuh, bahkan di N2 gitu. Tapi kalau dari Irodori ke N3 aja agak tricky, agak susah. Gimana nanti ke N2? Itu Oke. sebenarnya nggak ada wajib ikut Kaigo Fukushi harus N2 itu nggak ada sih kayak nggak ada tuntutan itunya tapi buat kita mahamin materi dari Kaigo Fukushi-nya itu ya emang N2 deh kayaknya kan itu udah Iya. belajar ya udah belajar Senmong Yogo lah maksudnya udah belajar buat ujian negaranya bukan bukan belajar bahasa Jepang yang ini artinya pensil atau ini artinya stetoskop gitu tuh udah bukan kayak gitu lagi Apalagi mungkin kanjinya udah lebih banyak kan. Nah, itu yang iya kanji terus ya mungkin bungkeinya juga kan bumponya udah complicated. iya. Ah, naruhodo. Ya itu udah maksudnya udah kejauhan pikiran aku aja sih Sensei tapi kan ya udahlah nggak apa-apa gitu itu kewajiban aku sekarang ya ngajarin Irodori dulu gitu Ya mungkin ngasih wawasan aja ke mereka. Minasa kalau ah ini mau ke depannya lebih panjang berarti harus gini gini gini. Jadi harus ada belajar lain. Berarti kelemahan yang belajar yang udah belajar Irodori itu mungkin secara teorinya kurang gitu ya sebetulnya ya. ya yang aku tangkap sekarang sih Sensei Mungkin kotobanya pasti banyak. Kotoba, ya Kaiwa udah ya jago lah kalau untuk kayak gitu. Kaiwa udah oke hai sedangkan Berarti kalau ujian kan kita ujian kan ujian teori gitu maka apalagi ujian JLPT gitu naruhodo. Itu betul wawasan yang harus dikasih tahu. Kalau cuma pergi ke Jepang aja bisa JFT. Tapi kalau Anda Mm-mm. memikirkan ke depannya mau lebih panjang karirnya ke yang lain harus memikirkan ke JLPT. Berarti harus belajar ala JLPT gitu ya, teoritis dan sebagainya. Ah, naruhodo. Wah, ini saya coba bersemedi. Gimana? Switch gitu ya. Dari Irodori ke sana berarti kan mengenalkan lagi
Oh iya, berarti emang JFT itu emang udah mentok di situ ya Sensei, udah kayak N4 gitu ya, paling Sementara ini, susahnya. sementara Ah, itu sama sih. Kita lihat perkembangan apakah nanti mau bikin lagi nggak ya. mereka ya. Mungkin ya Sensei, bisa aja ya Sensei ya. Betul. Kan seperti bukunya Irodori kan terus ditambah tuh. Ada Mm-mm-mm. Sochu sekarang kan yang keempat tuh Sokyu Chukyu. Nggak tahu ke depannya apakah ada Chukyunya, ada Jokyunya. Mungkin, Apakah nanti JFT-nya juga akan berkembang? Nggak tahu gitu ya. ya, ya mungkin Dengan juga. dengan kuota-kuota dengan adanya kuota JLPT yang susah, entah rencana Jepang tuh apa nggak tahu, nggak ngerti. Mm-mm. Apakah akan ada Shikkeng yang barukah? Nggak tahu kan? Iya, benar apalagi Perdana Menteri yang baru ya, Takai Sensei, Takai Sang itu udah banyak perubahan sih. Nanti kita ya mungkin sementara kita jalani dulu aja ini JFT dan Mm-mm, JLP. mm-mm. Seperti itu, Nunu Sensei, terima kasih banyak atas kebersamaannya. こちらこそ先生ありがと Dan saya yakin Nunu Sensei pasti akan menjadi sensei yang baik dengan latar belakang yang terbaik. Saya yakin bisa menjadi sensei yang terbaik untuk gakseinya. う。Dan semoga cita-citanya terwujud ya. Balik アミ lagi kah, mau gimana kah, apapun itu. Terima kasih. Nanti untuk materi saya akan share di Google Drive. Sertifikat juga sama, rekaman juga. Nanti juga setelah ini Sensei bisa gabung di komunitas alumni kita, Sensei Community. Terima kasih. Oh, kalau mau gabung ikutan apa kelas penerjemahan boleh hari Sabtu イエス先 nanti. 生。Ya, I- Insya Allah nanti kalau ini. kalau pas waktunya ya. Nanti Sama misal aku mau sodang sesuatu gitu, boleh nggak Sensei? boleh, silakan. Banyak kok Oke. yang kayak gitu. Sensei, aku mau sodang, aku mau buka kelas, gimana caranya? Gitu, ada yang kayak gitu. Dozo, Hai. going aku. はい。Terima kasih banyak. Kore de warimasu. はい。お世話になりました。お疲れ様でし Otsukare-sama-deshita. た。